Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu ya dalam kajian kita, masih mengkaji kitab atau buku Mafahim Khatirah ya, Lidorbil Islam wa Tarkizil Hadaratil Gharbiyah, di pemahaman-pemahaman yang berbahaya untuk menyerang Islam dan mengokohkan peradaban Barat ya. Nah, bab terakhir itu adalah globalisasi ya, atau al-aulamah. Jadi globalisasi ini merupakan salah satu mafahim khatirah ya, salah satu pemahaman yang berbahaya di darbil Islam untuk menyerang Islam dan untuk mengokohkan peradaban Barat ya. Ini hal yang penting dipahami oleh seorang Muslim ya, sebagai bentuk bagian dari kesadaran politik ya. Kita tahu di dalam Islam ya, kesadaran politik itu sangat penting. Nah, sesungguhnya kesadaran politik itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai bagian dari umatnya Rasulullah ini, sebagai bagian dari umatnya umat, bagian dari umat Islam ya. Karena kita tahu umat Islam ini merupakan ummatun wahidatun ya, umat yang satu, bagaikan satu bangunan yang seharusnya saling memperkuat satu dengan yang lain, bagaikan satu tubuh, di mana satu bagian tubuh sakit maka bagian tubuh yang lain menjadi sakit ya. Jadi kesadaran politik ini atau al-wa'yu siyasi ini sesungguhnya merupakan bagian dari bentuk kehirauan kita ya terhadap umat ini. Apa yang disebut dengan kesadaran politik ya, merujuk kepada makna politik ya, bahwa as-siyasah adalah hiya ri'ayatu syu'unil ummah dakhiliyan wa kharijiyan li tatbiqil ahkamil Islam. Yang disebut dengan politik itu adalah pengaturan dan atau pengurusan urusan umat ya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri berdasarkan hukum-hukum Islam. Nah, jadi yang dimaksud dengan kesadaran politik itu adalah kesadaran, tentu di dalamnya ada tanggung jawab untuk mengatur ya, mengurus urusan umat ini ya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri berdasarkan syariat Islam. Ini yang disebut dengan kesadaran politik. Jadi seorang yang memiliki kesadaran politik, ada dua hal yang harus ada dalam dirinya. Yang pertama itu adalah dia memahami bagaimana dia hirau ya, dan memahami bagaimana mengatur urusan umat. Yang kedua, dia memahami Islam ya, karena tidak lain yang dituntut dari bagaimana mengatur urusan umat itu tidak lain kecuali berdasarkan Islam ya. Itulah yang disebut dengan kesadaran politik. Jadi kalau kita bicara misalkan bagaimana umat generasi muda harus diatur ya, agar kemudian generasi muda kita ini menjadi generasi muda yang tangguh ya, generasi muda yang beriman dan bertakwa. Itu bagian dari kesadaran politik. Demikian juga misalkan bagaimana kita menjaga umat ini ya, agar kemudian tidak terkena virus-virus pemikiran yang membahayakan umat ya, yang bertentangan dengan Islam. Nah, itu disebut dengan kesadaran politik. Kemudian bagaimana umat ini ekonominya harus diatur berdasarkan syariat Islam. Nah, itu merupakan kesadaran politik. Bagaimana juga politiknya harus didasarkan kepada syariat Islam ya, itu sesungguhnya merupakan kesadaran politik. Nah, kalau kita bicara kesadaran politik ya, ada dua pilar yang penting dari kesadaran politik itu ya, merujuk kepada apa yang dimaksud dengan
definisi kesadaran politik, ya, yakni an-nazaratu ilal alam min zawiyatin khassatin. Jadi yang disebut dengan kesadaran politik itu adalah cara pandang global, ya, dari sudut pandang yang khas. Itu yang disebut dengan kesadaran politik. Maka syarat seorang memiliki kesadaran politik Islam, cara pandangnya harus global. Bagaimana dia melihat bukan secara sektoral saja, bukan secara regional saja, tapi secara global, umat Islam secara keseluruhan, ya. Sebagaimana kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sejak di Makkah, sahabat-sahabat itu sudah berpikir global. Ya, pada waktu itu terjadi pertarungan antara Rom dan Persia, kan, yang kemudian dalam peperangan pertama itu dimenangkan oleh Persia, mengalahkan Romawi, ya. Kemudian bagian dari kehirauan itu adalah kalau kita lihat sahabat-sahabat itu sangat memperhatikan itu, sehingga turunlah surah Ar-Rum, ya, di mana surah Ar-Rum ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan atau menjelaskan bahwa nanti Persia akan kembali dikalahkan oleh Romawi. Itu bayangkan, itu di Mekah, ya, sudah bicara tentang Persia dan Romawi. Ini mencerminkan di Mekah sekalipun yang pada waktu itu Islam belum punya kekuasaan dan masih sangat kecil, ya, pemeluknya, itu sudah bicara tentang dunia secara global. Demikian juga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan membangun Ad-Daulatul Islamiyah di sana, ya, di sana juga tampak jelas, ya, bagaimana kesadaran global itu saat Rasulullah membangun parit, ya, dalam perang Khandaq, ya, ada batu yang tidak bisa dipecahkan pada waktu itu. Rasulullah kemudian memecahkannya, dan setiap memecahkan batu itu perbagian-perbagian, Rasulullah mengatakan intinya itu Persia akan ditaklukkan, Romawi akan ditaklukkan, Yaman akan ditaklukkan, ya. Itu masih ketika kaum muslimin berada di skup, ya, negara yang masih kecil, ya, yaitu Madinah, ya. Tapi sudah bicara tentang adidaya pada waktu itu. Bahkan sahabat-sahabat sudah bertanya kepada Rasulullah, ya, ayu madinataini tuftahul awalan, kota mana yang ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinia atau Roma, Konstantinopel atau Roma, ya. Jadi bayangkan, itu mencerminkan kesadaran pandangan yang global, ya. Namun bukan sekedar pandangan yang global, syarat yang kedua dari kesadaran politik itu adalah min zawiyatin khasah, dari sudut pandang yang khas, yaitu sudut pandang akidah Islam, sudut pandang syariat Islam. Ya, ini menjadi sangat penting, ya. Misalkan dalam krisis Palestina, ya, kita tidak hanya melihat itu sebagai konflik antara Palestina dan entitas Israel misalkan, tidak. Tapi kita melihat itu bagian dari urusan kaum muslimin secara keseluruhan, ya, karena itulah yang diperintahkan syariat, ya, bahwa Palestina itu adalah bagian dari tanahnya kaum muslimin. Dan itu harus dipertahankan, dibela, dibebaskan. Nah, ini namanya min zawiyatin khasah. Nah, salah satu bentuk kesadaran politik itu adalah memahami apa yang disebut dengan globalisasi, ya. Ini menjadi sangat penting karena globalisasi ini adalah salah satu mafahim khatirah, ya, salah satu pemahaman berbahaya untuk menyerang Islam. Di samping yang sebelumnya ada fundamentalisme, ada dialog antar umat beragama, ada moderasi dan sebagainya, ya. Terakhir disebut di sini adalah globalisasi. Nah, kalau kita bicara globalisasi, maka kita bisa melihat bahwa globalisasi ini sesungguhnya merupakan skenario, ya, mutaakhir dari kapitalisme, ya. Jadi globalisasi ini bukan sekedar slogan, ya, ekonomi kapitalis, ya, dan bukan pula hanya salah satu fenomena dalam ideologi kapitalisme yang beraneka ragam. Jadi globalisasi ini adalah sebuah pemikiran ideologi kapitalisme yang komprehensif, ya, dan meliputi segenap aspek kehidupan. Meskipun nanti yang menonjol itu adalah aspek ekonomi, ya. Tapi karena itu kalau kita bicara globalisasi, yang jelas yang menonjol ekonomi, karena latar belakangnya itu adalah latar belakang ekonomi. Tapi sesungguhnya globalisasi yang dimaksud oleh Barat itu bukan sekedar ekonomi, namun globalisasi seluruh aspek kehidupan, yaitu globalisasi total berdasarkan ideologi kapitalisme.
Karena itu globalisasi itu merupakan serangan total ya peradaban kapitalis yang melanda seluruh dunia Islam, ya, seluruh dunia termasuk dunia Islam, dan ini merupakan serangan yang sangat ganas dan mematikan ya, dan senjata modal yang sangat vital ya bagi roda kehidupan untuk melumpuhkan seluruh dunia termasuk kaum muslimin. Jadi dengan alasan globalisasi ini kemudian Barat ya menundukkan negeri-negeri yang lain, termasuk negeri-negeri Islam, baik secara politik maupun secara ekonomi. Ya. Yang sangat kita sayangkan, ya hampir tidak ada perlawanan dari penguasa negeri Islam terhadap ide globalisasi ini. Ya, ini mencerminkan kelemahan kesadaran politik ataupun sesungguhnya mencerminkan bahwa penguasa-penguasa di negeri Islam itu sesungguhnya bagian ya dari elemen-elemen imperialisme global ya, sehingga mereka tidak melakukan perlawanan karena sejalan dengan kepentingan mereka gitu ya. Yang lebih disayangkan lagi justru penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam itu malah mempromosikan ya globalisasi ini, memberikan jalan ya globalisasi ini di tengah-tengah umat Islam. Nah, kalau kita bicara asal usul globalisasi ya secara bahasa ya, kata ini diambil dari kata global yang maknanya itu bisa disebut universal ya. Jadi globalisasi itu maksudnya apa? Sederhananya itu adalah universalisasi ideologi kapitalisme. Ya, itu sederhananya begitu. Jadi bagaimana ideologi kapitalisme itu menjadi ideologi dunia ya, seolah-olah itu menjadi milik bersama. Seolah-olah itu adalah milik manusia. Jadi bukan milik orang-orang Barat misalkan, tapi ini juga milik seluruh umat manusia. Jadi inti dari globalisasi itu tujuannya adalah universalisasi ideologi kapitalisme. Sehingga kapitalisme itu kemudian nanti menjadi satu-satunya ideologi, bahkan peradaban dunia. Nah, ini yang kenapa kemudian kita harus mencermati ya globalisasi ini. Nah, kalau kita lihat kata universal sendiri, ya belakangan ini kata universal ini kan dimonopoli oleh kapitalisme ya, seolah-olah kapitalisme itulah yang berhak menjadi ideologi global ya. Ini sesungguhnya bentuk pelecehan ya terhadap ideologi yang lain ya, termasuk ideologi Islam, karena sesungguhnya ideologi Islam ini sejatinya itu adalah ideologi yang global ya. Jadi kalau sementara sekarang kalau kita lihat kalau bicara ide yang global itu seolah-olah ide Barat gitu ya, demokrasi itu global, hak asasi manusia itu ide global, liberalisasi ekonomi itu ide global ya. Ini bagian dari apa yang disebut dengan monopoli ya, monopoli peradaban ya. Nah, apa tujuan dari globalisasi ini? Sebenarnya secara khusus terkait dengan ekonomi itu adalah integrasi ya. Tapi integrasi ini sebenarnya harus kita baca bukan sebatas penyatuan, tapi menundukkan gitu ya. Jadi integrasi itu harus dibaca menundukkan ekonomi lokal ke ekonomi dunia. Nah, tapi ekonomi dunia ini harus kita baca kapitalisme global. Ya. Jadi kalau kita lihat gagasannya itu kelihatan indah gitu ya, integrasi ekonomi lokal ke dunia ya. Tapi harus kita baca dalam realitanya, kenyataannya atau di balik itu semua itu adalah integrasi itu bermakna menundukkan ya, menundukkan ekonomi global ke ekonomi kapitalisme global ya. Maaf, menundukkan ekonomi lokal ya ke ekonomi kapitalisme global, sehingga semuanya itu harus didasarkan kepada kapitalisme global. Jadi globalisasi ini ungkapan yang berarti penyatuan atau integrasi dan penundukan ya perekonomian lokal ke dalam perekonomian dunia. Dengan cara apa? Memaksakan format ekonomi swasta ke dalam struktur perekonomian dunia, serta menjadikan ekspor setiap negara ditujukan untuk pasar dunia selain untuk pasar regional ya. Nah, apa konsekuensi dari globalisasi ini? Berarti semua ini menghapuskan seluruh batasan dan hambatan, baik itu arus modal, barang maupun jasa. Jadi pasar dan perekonomian dunia menjadi pasar yang terbuka, ya, bukan yang tertutup atau terproteksi. Ya, ini
gagasan indahnya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya tidak seperti itu ya. Kenyataannya Barat seringkali tidak konsisten ya ketika bicara tentang hambatan-hambatan itu ya. Memang Barat ketika bicara kepada negara lain ya mengatakan harus dihapuskan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Tapi sisi lain Barat menggunakan isu-isu lain ya untuk menghalangi masuknya barang dan jasa ke negara-negara tertentu atau ke negara mereka ya. Kalau itu kemudian mengancam kepentingan mereka, maka misalkan isu HAM digunakan. Jadi negara-negara yang itu bersaing secara ekonomi dengan Amerika digunakanlah isu HAM ya terhadap negara itu, sehingga itu menjadi barrier tersendiri ya. Di samping arus modal barang dan jasa, ya isu-isu HAM ini menjadi barrier dalam perekonomian kan gitu. Ya negara-negara yang tidak tunduk kepada Amerika maka diboikot oleh Amerika dengan alasan pelanggaran HAM, pelanggaran kemanusiaan dan sebagainya. Ya. Dan bahkan dalam beberapa hal Amerika melakukan proteksi juga terhadap ekonominya, gitu. Jadi ini konsekuensi dari globalisasi, ya. Nah, istilah globalisasi ini menguat ya di era Bill Clinton, ya. Bisa disebut pertama kali digunakan secara khusus ya dalam makna ekonomi dan politik ya sebagai bagian dari pembentukan tatanan global dunia ya. Ini ada pada era Bill Clinton, singkatnya begitu. Nah, ide ini kalau kita lihat semakin terkristalisasi dengan sempurna dan mulai muncul ke permukaan pada awal dasawarsa 90-an ya. Ide ini semakin matang dengan runtuhnya Uni Soviet ya dan berakhirnya komunisme dan keluarnya sosialisme dari medan pertarungan politik internasional ya. Kemudian atas dasar kepentingan menghancurkan sisa-sisa sosialisme secara total ya kemudian digantikan dengan kapitalisme, ide globalisasi ini mendapatkan tempatnya gitu ya. Maka setelah Perang Dingin berakhir, ide globalisasi ini digunakan oleh Amerika ya untuk kemudian menghabiskan pengaruh-pengaruh sosialisme dan komunisme di seluruh dunia, termasuk untuk intervensi ya ke negara-negara lain pasca berakhirnya Perang Dingin ya. Kalau sebelumnya pada era Perang Dingin atau Cold War, Amerika melakukan intervensi terhadap negara lain biasanya atas nama perang melawan komunisme ya yang disebut dengan politik containment policy ya. Nah, setelah Perang Dingin berakhir ya Amerika itu tidak punya alasan yang kuat ya untuk masuk ke negara lain, mengintervensi negara lain. Maka globalisasi ya ini menjadi alat baru bagi Amerika ya untuk kemudian bisa memperkuat cengkramannya, pengaruhnya di kawasan dunia atas nama globalisasi ya. Maka bisa disebut ini kesempatan emas bagi Amerika ya. Amerika kemudian mendapatkan kesempatan emas pada awal dekade 90-an. Setelah adanya perubahan konstelasi politik internasional dan pelontaran ide globalisasi yang termasuk dalam paket tatanan dunia baru. Jadi kalau kita lihat pasca Perang Dingin ya dunia sebenarnya berharap ya tadinya dunia itu adalah dunia yang sering disebut dengan dunia bipolar gitu ya, yang dikendalikan dan dipimpin oleh dua kekuatan global yaitu Uni Soviet dengan komunismenya dan Amerika serta Eropa dengan kapitalismenya. Nah, jadi setelah runtuhnya komunisme, banyak pihak yang berharap bahwa dunia ini menjadi multipolar ya dengan banyaknya kekuatan-kekuatan yang menyebar di seluruh dunia. Tapi Amerika tidak seperti itu ya. Amerika justru menginginkan ya bahwa dunia pasca Perang Dingin itu adalah dunia yang monopolar ya, yang benar-benar di bawah kendali Amerika. Karena Amerika mempersepsikan dirinya ya sebagai pemenang Perang Dingin ya. Karena itu Amerika lah yang berhak untuk mengontrol dunia dan menjadi polisi dunia, dan globalisasi ini adalah bagian dari alat Amerika ya. Ini yang harus kita pahami secara latar belakangnya.
Nah, kemudian dibuatlah berbagai undang-undang globalisasi yang itu intinya adalah untuk memuluskan kepentingan-kepentingan Amerika ya dalam berbagai aspek ya. Kemudian menghilangkan proteksi dan pasar tertutup ya. Sejak itu Amerika memaksa untuk membuka hambatan-hambatan ya perdagangan, baik itu pajak, bea cukai dan sebagainya. Kemudian juga membuka proteksi dan monopoli perekonomian negara ya. Jadi negara tidak boleh lagi memonopoli ya. Negara juga tidak boleh memproteksi ya dalam kebijakan ekonominya ya. Nah, semua itu kemudian membuka peluang bagi masuknya modal dan produk Amerika yang besar ke pasar-pasar yang sebelumnya terproteksi ya. Seperti ke pasar negara-negara persemakmuran ya yang berada di bawah Inggris ya, Commonwealth, atau negara-negara yang berbahasa Perancis, termasuk juga ke negara-negara bekas Uni Soviet ya, dengan memaksakan globalisasi ini. Jadi globalisasi ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Amerika. Ya. Apa pilar-pilar utama globalisasi? Ini yang penting kita pahami. Pilar-pilar utamanya itu pertama adalah swastanisasi ya, atau privatisasi. Jadi kalau kita lihat ini menjadi pilar yang sangat penting ya, karena asumsinya begini: selama negara itu, perekonomian suatu negara itu dikendalikan oleh negara ya, maka swasta tidak bisa masuk ya, swasta tidak bisa berkembang. Ini argumentasinya. Maka harus ada yang disebut dengan swastanisasi ya. Swastanisasi ini kemudian menjadi persoalan ketika yang justru menjadi target terbesar dari swastanisasi ini adalah yang merupakan kepemilikan umum ya, yang merupakan milik dari rakyat ya, seperti barang tambang misalkan, air, minyak ya, kemudian juga sektor-sektor yang vital ya buat masyarakat, itu yang masuk ke dalam target swastanisasi ya. Nah, ini yang kemudian menjadi pilar utama dari globalisasi ya. Jadi bagaimana kemudian Barat itu bisa masuk ke wilayah-wilayah yang tadi kita sebutkan ya, wilayah yang masuk dalam kepemilikan umum seperti tambang, air, ya, hutan dan sebagainya ya, bahkan masuk kepada pelayanan-pelayanan pokok masyarakat ya, yang itu merupakan tanggung jawab negara seperti kesehatan, pendidikan ya, swasta masuk ke dalamnya. Ini yang kemudian menjadi gagasan utama dari globalisasi, yaitu swastanisasi ya. Kemudian yang kedua itu adalah korporatisme ya. Korporatisme itu adalah pandangan bahwa negara itu harus dikelola layaknya seperti sebuah corporate ya, sebagai sebuah perusahaan ya. Maka negara itu dalam sebuah negara korporatisme itu, negara itu akan tunduk ya kepada perusahaan-perusahaan ya, atau corporate ya, swasta. Nah, ini yang kemudian nanti akan menumbuhkan apa yang disebut dengan oligarki ya, di mana negara itu dikendalikan oleh para pemilik modal. Kemudian tentunya pilar penting dari globalisasi itulah perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar ya. Karena globalisasi itu kan membutuhkan modal besar ya, membutuhkan dana yang cukup besar. Nah, siapa yang bisa bermain dalam globalisasi ini? Tentu perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, disinilah letak ketimpangan nanti dari globalisasi ini ya, karena ketika semua pintu-pintu perekonomian terbuka ya, para perusahaan-perusahaan besarlah yang kemudian bisa masuk ya ke negara-negara lain ya, sementara negara-negara lain, negara-negara dunia ketiga yang tidak memiliki modal yang kuat itu akan sangat memiliki keterbatasan ya untuk masuk ke pasar-pasar barat ya. Jadi alih-alih kemudian pertarungan ini menjadi pertarungan yang seimbang ya antara korporasi ya, yang terjadi itu adalah dunia itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar ya, karena perusahaan-perusahaan besar inilah yang bisa secara kekuatan modal dan cengkraman yang kuat ya untuk masuk ke pasar-pasar dunia ketiga, sementara negara-negara dunia ketiga itu memiliki keterbatasan untuk masuk ke negara-negara besar. Maka
bisa kita lihat implikasi dari globalisasi itu yang akan terjadi itu adalah kesenjangan ya, antara semakin menguatnya kesenjangan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin. Kemudian pilar berikutnya dari globalisasi ini adalah perbankan ya. Jadi bank ini merupakan penyokong perusahaan, terutama perusahaan raksasa, dan merupakan sekutu perusahaan untuk menguasai perekonomian negara-negara lemah ya. Di samping itu bank itu sebenarnya juga sebuah perusahaan ya. Dalam beberapa kasus misalkan bisa kita lihat ya, banyak bank-bank yang itu didirikan oleh para pemilik modal ya, kemudian bank itu mengumpulkan dana dari masyarakat dan dipinjamkan kepada perusahaan-perusahaan mereka sendiri ya. Intinya apa? Bank itu kemudian menjadi alat ya untuk mengumpulkan modal untuk kepentingan penguasa-penguasa atau pengusaha-pengusaha maksudnya yang memiliki modal kuat yang justru mendirikan bank itu sendiri. Maka tidak bisa hampir kita bisa lihat ya, begitu banyak ya bank-bank yang justru didirikan oleh para pemilik modal dan itu meminjamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan mereka sendiri. Maka bank ini menjadi penting ya untuk menjadi sekutu perusahaan ya, untuk menguasai perekonomian negara-negara yang lemah. Kemudian juga yang kelima itu adalah pasar modal. Ini pilar utama globalisasi. Nah, pasar modal ini berupa pasar saham, surat berharga, dan mata uang. Nah, pasar ini menjadi alat para investor raksasa ya untuk meraup keuntungan besar. Investasi yang real. Karena dalam pasar modal ini kegiatan perekonomian yang berkembang itu adalah perekonomian yang non real ya, yang bertumbuh jadi mirip dengan inilah hakikatnya pasar modal ya, sehingga beberapa pihak sebenarnya ada beberapa pihak menyebut pasar global itu pasar saham itu ya atau pasar modal itu sesungguhnya big casino ya, arena perjudian ya, yang sifatnya global dan dilegalkan gitu. Nah, kemudian perdagangan bebas ya. Perdagangan bebas ini menjadi pilar utama globalisasi. Dengan perdagangan bebas ini menjadi alat ya bagi Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk memaksakan syarat bagi negara-negara di dunia yang hendak menjadi anggota WTO ya, agar kemudian membuka pasar-pasar mereka terhadap barang-barang dari luar ya. Dan ini menjadi alat kendali ekonomi ya. Nah, poin yang ketujuh itu adalah berikutnya adalah pemaksaan nilai kapitalisme. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi globalisasi itu menuntut persyaratan menerima nilai-nilai kapitalisme sebagai syarat untuk masuk memasuki ide globalisasi. Jadi ini bukan sekedar persoalan ekonomi. Negara-negara yang ingin bergabung dalam globalisasi dunia itu harus menerima nilai-nilai kapitalisme seperti sekularisme, rasionalisme, ada dialog antar damainya, kebebasan, pembatasan kelahiran, pluralisme, supremasi hukum dan sebagainya. Ini adalah ide-ide yang termasuk sekarang ini LGBT ya, legalisasi terhadap homoseksual. Ini menjadi ide yang tidak bisa dipisahkan dari globalisasi ya. Apa kemudian dampak globalisasi ala kapitalisme ini? Yang pertama jelas tadi kita sudah sebutkan, ini mengokohkan ideologi kapitalisme ya di negeri-negeri Islam. Kemudian sarana penjajahan ekonomi atas nama pasar bebas, investasi asing, pasar modal, dan hutang luar negeri yang tidak terhindarkan. Kemudian ini sarana penjajahan politik ya dan pengontrolan penguasa dan sistem sebuah negara. Kemudian nanti akan muncul kesenjangan antara negara kaya dan miskin yang semakin melebar ya. Seperti yang kita ceritakan tadi, secara teori ya pembukaan pasar bebas itu seolah-olah semua pihak bisa berdagang di dalamnya. Tapi perdagangan itu membutuhkan kekuatan modal ya. Nah, kekuatan modal itu dimiliki oleh negara-negara pemilik modal besar ya. Mereka lah yang kemudian menguasai dunia, sementara pemilik modal kecil ya dari negara-negara berkembang itu akan sulit masuk ke pasar dunia. Disitulah kemudian timbul kesenjangan ya. Apalagi kemudian karena syarat dari globalisasi ekonomi tadi itu adalah privatisasi,
maka di negara-negara yang bersepakat dalam globalisasi ini harus melakukan kebijakan-kebijakan privatisasi yang itu kemudian menyulitkan dan semakin menambah beban masyarakat, ya. Seperti ada undang-undang liberalisasi pendidikan, ada undang-undang liberalisasi kesehatan, ya, yang itu semakin mempersulit dari masyarakat. Nah, dampaknya itu adalah pengangguran yang semakin meningkat, ya. Nah, ini secara umum kalau kita lihat dampak globalisasi ala kapitalisme ini. Inilah yang ditegaskan, ya, oleh Morris Berman, ya, ketika bicara tentang Dark Ages Amerika, ya, era kegelapan Amerika yang dia sebut ini akhir dari peradaban Amerika. Kenapa dia katakan saat sekarang ini merupakan akhir dari peradaban Amerika? Karena imperium Amerika, dia sebutkan Amerika sebagai sebuah imperium, segera akan rubuh. Morris Berman ini menggambarkan Amerika itu sebagai sebuah kultur dan emosional yang rusak oleh peperangan, menderita karena kematian spiritual, dan dengan intensif mengekspor nilai-nilai palsunya, yaitu kapitalisme tadi, ke seluruh dunia dengan senjata, ya, baik itu senjata langsung atau senjata politik, ya. Maka dia sebutkan Republik Amerika sekarang berubah menjadi imperium, ya, yang berada dalam zaman kegelapan baru dan menuju kerubuhan. Jadi dia mengatakan bahwa saat sekarang ini Amerika sedang menunggu kehancurannya. Nah, ini tambahan-tambahan data yang disampaikan oleh Oxfam, misalkan yang menyoroti tentang ketimpangan dan kemiskinan dunia. Oxfam ini membuat beberapa laporan, ya, antara lain mengatakan terjadinya kekayaan ekstrim di seluruh dunia. Menurut laporan Oxfam pada tahun 2022, 1%, ya, teratas dari populasi dunia itu memiliki lebih dari setengah, ya, lebih dari setengah dari total kekayaan global. Jadi lebih dari setengah total kekayaan global dunia ini dikuasai oleh 1% orang, ya. Mereka itu adalah para pemilik modal besar tentunya, ya. Sementara itu 50% terbawah hanya memiliki sekitar 1% dari kekayaan global. Ketimpangan ini terus meningkat, ya. Demikian juga tentang upah dan pekerjaan, ya. Oxfam juga menyoroti ketimpangan dalam hal upah dan kondisi kerja. Mereka menemukan bahwa perbandingan antara upah eksekutif dan upah pekerja, kesenjangannya itu semakin meningkat. Ya, bahkan di beberapa negara upah minimum itu tidak mencukupi, ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, ya, karena upah minimum itu kejar-kejaran dengan kenaikan harga, ya. Kemudian peran perusahaan multinasional. Oxfam juga menyoroti peran perusahaan multinasional dalam meningkatkan ketimpangan. Beberapa perusahaan besar memiliki kekayaan dan pengaruh yang sangat besar, sementara pekerja mereka seringkali berada dalam kondisi kerja yang buruk dan menerima upah yang rendah. Kesenjangan juga terjadi menurut IMF, ya. Inilah yang telah menimbulkan gerakan di Amerika yang menentang kapitalisme sendiri. Itu muncul dari rakyat Amerika sendiri, ya. Mereka mengeluarkan poster-poster yang mereka sebut capitalism is not working, ya. Kemudian kapitalisme itu adalah 1%, ya, oleh 1% untuk 1%. Nah, itulah kapitalisme, ya. Ini untuk menggambarkan bagaimana kesenjangan kapitalisme ini. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat rancangan undang-undang kesehatan. Ini contoh bagaimana pengaruh globalisasi itu di Indonesia, ya. Nah, kalau kita lihat sumber masalah dalam rancangan undang-undang kesehatan yang secara paksa, tanda kutip, ya, secara paksa disahkan atas nama Omnibus Law, gitu, ya, bisa dilihat ada paradigmanya yang mendasar, ya, yaitu perubahan paradigma kesehatan dari healthcare menjadi health industry. Jadi kesehatan itu menjadi industri, ya. Maka bukan tanpa bukan hal yang tanpa disengaja, ya, atau tanpa alasan kenapa Menteri Kesehatan kita ini sekarang ini bukan dari kesehatan, ya, tapi dikenal sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang bankir, ya, karena ini menjadi paradigma kesehatan dunia, yaitu dari healthcare
di mana negara itu bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan rakyat, menjadi hal industri, di mana kesehatan itu tidak bisa dilepaskan dari industri, ya. Jadi kalau merujuk konsideran atau dasar pertimbangan dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan kemarin, maka sangat jelas ya, pembangunan kesehatan masyarakat semakin terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional. Jadi jelas-jelas di sini disebutkan bahwa kesehatan itu menjadi bagian dari industri. Padahal kesehatan itu bukan industri. Kesehatan itu adalah pelayanan negara, ya, bukan industri. Nah, hal yang menarik juga kalau kita lihat, saya mendapatkan ini dari jurnal Balitbang Kumham, ya, di mana ada satu jurnal akademis, ya, jurnal ilmiah bisa disebut di sana, yang menyoroti bagaimana pengaruh, ya, gagasan Omnibus Law kesehatan ini sebagai bagian dari WTO. Intinya seperti itu. Jadi kita tahu salah satu sektor yang termasuk dalam perdagangan jasa yang menurut WTO itu adalah sektor kesehatan, ya. Nah, itulah kenapa kemudian Omnibus Law kesehatan ini muncul, ya, dengan paradigma industri tadi. Karena ini sesungguhnya bagian dari kesepakatan global dunia yang disebut dengan WTO, di mana WTO itu World Trade Organization atau perdagangan internasional, ya, itu mengklasifikasi perdagangan dunia itu menjadi dua kategori. Ada yang disebut dengan General Agreement of Tariff and Trade, ya, dan yang kedua adalah General Agreement on Trade in Service, ya, service, ya, atau pelayanan, ya, jasa, gitu. Nah, kesehatan itu bagian dari industri itu, ya. Nah, ini yang menarik dari penelitian ini yang ditulis oleh Universitas Udayana itu, ya, dia mengatakan bahwa abstrak dari tulisan penelitiannya itu adalah mengkaji aspek ontologis promosi kesehatan, ya, dan seterusnya. Nah, disebutkan di sana penelitian dan menganalisis sektor kesehatan dalam General Agreement on Trade, ya, dalam jasa, ya, dan penelitian ini bertujuan untuk menawarkan gagasan Omnibus Law kesehatan. Jadi mengkaitkan, ya, Omnibus Law kesehatan itu dengan gagasan WTO yang merupakan bagian dari globalisasi. Nah, inilah yang disoroti oleh salah seorang pakar kesehatan yang sekaligus praktisi kesehatan, Profesor Zainal Mutakin, yang karena dia mengkritisi bahaya undang-undang kesehatannya, kemudian dia dipecat, ya, dari rumah sakit di Jawa Tengah kalau saya tidak salah, ya. Nah, menarik apa yang dia kritik dari rancangan undang-undang kesehatan ini. Jadi menurutnya isi rancangan undang-undang kesehatan ini lebih ke arah industrialisasi dan pelayanan kesehatan. Jadi komersialisasi dan swastanisasi. Nah, itu bisa dilihat dari anggaran mandatory spending, ada belanja wajib, ya, yang itu menjadi kewajiban negara yang harus disediakan, ya, dalam jumlah tertentu, ini kemudian dihapuskan, ya. Nah, dia menyoroti, ya, ketika itu dihapuskan berarti memberi jalan, ya, prasarana untuk fasilitas kesehatan semuanya ada di sponsor, ada yang masuk atau investasi, ya, dan yang memasok ini tidak harus pemerintah, dan kenyataannya itu adalah swasta, ya. Artinya apa? Pemasok itu akan mencari keuntungan dari modal yang mereka sertakan. Keuntungannya dari mana? Ya, keuntungannya diambil dari pasien, ya. Dan kemudian dia menyoroti, ya, dengan pemerintah pusat sebelumnya ini, ya, wajib menganggarkan APBN 5% saja sesuai dengan undang-undang, itu pelayanan kesehatan di daerah itu banyak yang masih buruk, ya. Apalagi kemudian apa yang tadi disebutkan sebagai mandatory spending itu atau belanja wajib negara itu dihilangkan, ya. Maka bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Jadi sebelumnya kan ada kewajiban menganggarkan untuk kesehatan itu 5%, ya, dan APBN 5% dan APBD 10%. Secara umum itu 15% berdasarkan undang-undang, ya. Kemudian dibagi, ya, APBN 5%, APBD 10%. Itu pun ketika ada kewajiban menganggarkan ini, itu pun sudah sudah bermasalah, ya, karena pelayanan kesehatan di banyak daerah itu buruk, ya.
Dia sebutkan dari 10 ribuan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, 3.000 diantaranya tidak memiliki dokter gigi. Ini contoh kasus dia sebutkan ya. Hal ini terjadi bukan karena Indonesia kekurangan jumlah dokter gigi yang tersedia, melainkan karena sangat minimnya fasilitas kesehatan di puskesmas yang mendukung praktek dokter gigi, ya, terutama yang disebut dengan dental unit, ya, karena unit unit penunjang untuk kesehatan gigi ini berupa fasilitas kesehatan ini mahal-mahal, ya, alat-alatnya itu mahal, obat-obatnya itu mahal gitu ya. Nah, kemudian juga dia contohkan dalam kasus Ternate ya. Contohnya dia sebutkan kasus buruk fasilitas kesehatan di Ternate, ibu kota provinsi Maluku Utara. Jadi dia menceritakan pada Mei 2023, dokter bedah saraf dari Universitas Indonesia yang sudah ditempatkan di Ternate sejak 2,5 tahun lalu balik ke Jakarta. Nah, ketika itu ditanya oleh Profesor Zainal ini, kenapa balik? Dia menjawab sudah 6 bulan menganggur ya, karena di sana itu sarana kerjanya tidak mumpuni ya, fasilitas diagnostik, CT scan-nya rusak ya, pihak rumah sakit tidak punya anggaran untuk memperbaiki ya. Nah, kemudian dia balik ke Jakarta. Ini menunjukkan adanya apa yang tadi disebut dengan anggaran yang wajib disediakan oleh negara itu saja, itu telah tidak menyelesaikan masalah, apalagi kemudian kewajiban itu dihilangkan dalam undang-undang kesehatan kemarin ya. Nah, ini salah satu contoh konkret ya bagaimana pengaruh globalisasi ini sampai ke aspek WTO, sampai ke undang-undang kesehatan yang itu kemudian menjadi omnibus law, dan itu berpengaruh kemudian sampai kepada pelayanan kesehatan masyarakat ya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bahaya dari globalisasi ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih di mute. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian. Malam ini kita buka sesi tanya jawab dari Bapak Ibu. Jika ada hal yang ingin bertanya terkait dengan tema kita malam ini, globalisasi. Ya. Kemudian jika ada yang bertanya seperti biasa, Bapak Ibu bisa melalui kolom chatnya mengirimkan pertanyaan. Nanti kita bisa mintakan kepada Ustaz untuk dijawab. Atau jika ada yang ingin bertanya langsung, bisa juga langsung raise hand. Ya, ini sudah ada 2 penanya, Ustaz. Pada yang duluan ada 2 penanya dari Ibu Faiz dan Pak Iskandar ya, mohon maaf. Boleh Ibu Faiz dulu, kemudian nanti dilanjuti oleh Pak Iskandar. Monggo Bu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz Farid. Oke, yang pertama, gagasan globalisasi ini apakah kemudian hanya alat negara adidaya atau Amerika itu untuk mencengkram negara lain, atau dia sendiri juga menerapkan segala orisinalitas gagasan yang dia jual kemana-mana itu tadi itu untuk dirinya sendiri, untuk negaranya sendiri. Sehingga kan kemudian bayangan sederhananya ya, ide yang berpotensi rusak dan merusak tadi, kalau kemudian memang dia pakai sendiri, begitu, dunia akan melihat kehancurannya, begitu kan ya. Dunia kemudian akan bisa segera membuktikan begitu bahwa gagasan yang dia bawa kemana-mana itu hanya akan menghadirkan kerusakan. Tapi ini yang kemudian apakah memang itu hanya dijual, hanya diberikan atau ditawarkan ke negara lain, atau dia sendiri menerapkan ide itu? Itu yang pertama, Ustadz. Kemudian yang kedua, apa yang dibutuhkan masyarakat dunia, gitu ya, sampai kemudian mungkin tidak ke dunia, ke negeri-negeri Muslim, gitu ya, negeri yang menjadi objek persebaran ide-ide ini, gitu ya. Apa yang dibutuhkan, gitu, sehingga kemudian ini menjadi energi untuk melawan apa istilahnya, tatanan yang mereka mendrive-nya, gitu ya, lewat organisasi internasional tadi itu. Jadi
instrumen apa lagi atau kemudian apa yang kemudian dibutuhkan pada masyarakat negeri-negeri yang apa istilahnya negara pengikut ini itu untuk kemudian ini bisa menjadi energi untuk merubah tatanan global ini melawan ini apa namanya gagasan-gagasan yang memang di-drive ini secara masif ini begitu. Oke, mungkin dua itu dulu Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, baik. Monggo tak lanjut aja. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat, ketika kita melihat satu gagasan ya, kita harus melihat siapa yang kemudian mengeluarkan gagasan ini. Itu sangat-sangat penting ya. Karena dari sanalah kita bisa melihat sebenarnya kepentingannya itu untuk siapa gitu. Ini sangat penting ya kalau kita memahami gagasan karena tidak mungkin satu gagasan itu dirancang ya kecuali untuk kepentingan dari yang merancang gitu. Contohnya misalkan PBB. PBB sebagai organisasi politik dunia ya itu dirancang oleh siapa ya. Kalau kita lihat latar belakang sejarahnya mulai dari LBB sampai komunitas dari negara-negara Kristen di Eropa ya bisa kita simpulkan bahwa PBB ini sesungguhnya merupakan perpanjangan dari kepentingan negara-negara Barat ya. Maka tidak mengherankan kalau dalam PBB itu ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan mereka. Contoh misalkan kebijakan apa yang disebut dengan hak veto ya yang dimiliki oleh 5 negara pemenang perang. Ya, di dalamnya ada Amerika, antara lain ya Amerika, Perancis, Inggris, kemudian Soviet atau Rusia, sekarang Rusia dan Cina kalau saya tidak salah ya Cina ya. Nah, hak veto ini digunakan untuk apa ya? Untuk kemudian menganulir ya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh PBB meskipun itu atas nama banyak negara dalam atau dalam keputusan yang dihasilkan oleh atau resolusi yang dihasilkan oleh banyak negara dalam majelis umum PBB misalkan. Tapi kalau itu tidak sejalan dengan kepentingan Amerika, maka itu kemudian Amerika memiliki hak untuk memvetonya yang disebut dengan hak veto yang dimiliki oleh anggota Dewan Keamanan Tetap PBB ya. Ini contoh kasus ya. Demikian juga WTO. Utang minuman 1.000 jadi 2.000. WTO dan World Bank ya. Juga ini gagasan yang muncul dari negara-negara Barat untuk mempertahankan ekonomi dunia ya. Demikian juga globalisasi ini ya. Globalisasi ini sesungguhnya ini gagasan dari Amerika, terutama setelah Perang Dingin ya. Gagasan ini sudah dipikirkan oleh Amerika sebelumnya, tapi ini menguat setelah berakhirnya Perang Dingin ya. Ketika Perang Dingin berakhir, Amerika merasa sebagai pemenang dalam perang ini. Karena itu Amerika ingin mengendalikan dunia secara keseluruhan ya. Nah, salah satu alat Amerika untuk mengendalikan dunia itu adalah mengeluarkan apa yang disebut dengan gagasan globalisasi ya. Apa inti dari globalisasi ini? Awalnya ini adalah aspek ekonomi seperti tadi yang kita sebutkan ya. Membuka proteksi pasar, membuka hambatan tarif ya yang menghambat perekonomian dunia. Gagasannya seperti itu ya. Tapi ada maksud jahat di balik itu. Nah, ini yang kita perhatikan. Jadi itu semua tidak lain agar pasar-pasar dunia ketiga atau pasar-pasar yang masih tertutup itu bisa dibanjiri oleh barang-barang atau produksi baik itu barang ataupun jasa dari Amerika Serikat gitu ya. Maka kalau kita lihat turunan atau yang kita tadi sebut sebagai pilar dari globalisasi itu kan pertama adanya negara korporasi ya, kemudian adanya swastanisasi ya, kemudian ada yang disebut dengan penguatan korporasi ya. Demikian juga pasar bebas. Itu semua sarana-sarana supaya barang-barang atau jasa dari Barat itu bisa masuk ke negeri-negeri yang lain tanpa hambatan ya. Sampai di sini kemudian beberapa
kepentingan-kepentingan Amerika itu berjalan ya. Nah, namun kalau ditanya apakah Amerika kemudian konsisten ya? Ya, ini merupakan karakter utama dari kapitalisme ya. Karakter utama dari kapitalisme itu ya pragmatisme ya. Pragmatisme itu kadang-kadang mereka itu meninggalkan prinsip-prinsip mereka sendiri untuk kepentingan pragmatisme mereka. Misalkan mereka bicara demokrasi ya. Tapi mereka mendukung negara-negara yang itu dikenal sebagai negara-negara represif ya, yang memberangus demokrasi kan gitu, seperti mereka mendukung Jenderal Sisi di Mesir misalkan, atau mereka mendukung Bin Salman yang dikenal represif di Saudi ya misalkan. Itu untuk kepentingan mereka ya. Demikian juga mereka melakukan kebohongan atas nama menegakkan demokrasi. Mereka menyerang Irak, menyerang Afghanistan atas nama menegakkan demokrasi ya. Jadi ini ciri khas dari kapitalisme itu pragmatisme, dan pragmatisme ini membuat mereka itu inkonsisten dalam kebijakan-kebijakan mereka. Nah, termasuk kebijakan untuk menghilangkan hambatan-hambatan atau tarif-tarif perdagangan ini ya. Kalau kita lihat Amerika itu kerap kali ya memperlakukan hambatan terhadap negara-negara yang dianggap mengancam perekonomian mereka. Ya misalkan Cina sekarang ya. Cina itu beberapa kali oleh Amerika dikenakan apa yang disebut sebagai hambatan tarif hambatan tarif ya. Misalkan di masa siapa ini Donald Trump ya pernah Amerika memperlakukan hambatan tarif baru sebesar 12 miliar dolar bagi Cina ya. Amerika kembali pada waktu itu mengumumkan tarif impor baru senilai 200 miliar dolar atas barang-barang dari Cina. Nah, ini kenapa? Ya ini bagian dari persaingan antara Cina dan Amerika ya. Jadi satu sisi mereka bicara hambatan tarif harus dibuka ya untuk pasar negara lain, tapi kalau itu mengancam kepentingan ekonomi mereka, mereka juga kemudian menerapkan hambatan tarif gitu ya. Nah, ini tidak konsistennya gitu ya. Tidak konsistennya negara-negara seperti Amerika ini. Dan kalau kita lihat ya terkadang mereka itu menggunakan hambatan tarif dalam bentuk lain ya. Bisa bentuknya itu misalkan bahwa negara-negara itu adalah pendukung teroris ya, masuk dalam kelompok negara apa yang mereka sebut sebagai, misalkan di masa George W. Bush itu mereka ada yang mereka sebut sebagai negara setan misalkan ya. Siapa negara setan itu? Iran, Korea Utara ya antara lain itu kan. Dan negara-negara ini kemudian dikenakan berbagai macam hambatan-hambatan perdagangan gitu, bahkan boikot perdagangan gitu kan, termasuk misalkan apa yang isu-isu HAM yang mereka angkat untuk menyerang Cina ya, ini juga digunakan ya. Nah, ini kan sebenarnya bentuk hambatan baru ya, yang menunjukkan mereka itu inkonsisten ya, mereka itu inkonsisten gitu ya. Termasuk terkadang mereka begini, bagaimana untuk menghancurkan pasar negara lain ya, mereka membuat standarisasi kelas dunia ya. Ini yang disebut dengan ISO macam-macam ya, standar-standar kelas dunia itu ya, ini berdasarkan pengalaman ya. Teman saya di Medan juga ya, yang orang tuanya sejak dulu itu masuk dalam bisnis membuat obat ya, industri obat ya. Kenapa kemudian industri obatnya ini kemudian terhambat bahkan sampai harus gulung tikar ya? Karena ada kebijakan dari pemerintah yang membuat standarisasi baru ya, standarisasi baru yang harus mengikuti standar internasional ya, dan itu untuk bisa memenuhi syarat-syarat itu, syarat-syarat standar global itu sangat mahal. Itu tidak bisa dipenuhi oleh bisnismen ya, kelas-kelas kecil ya, atau kelas menengah ke bawah ya. Bahkan diceritakan ke saya itu kadang-kadang ada pipa yang itu harus diimpor dari Amerika ya untuk membuat obat yang harganya itu bisa miliaran ya.
Nah, akibatnya apa? Industri-industri rakyat, ya, industri rakyat seperti industri membuat obat ini, yang sebenarnya obatnya itu nggak ada masalah selama ini, ya, karena terus-menerus diproduksi dan nggak ada masalah. Itu kemudian ambruk, ya, karena adanya standarisasi globalisasi itu. Nah, ini cara Barat untuk menghancurkan. Termasuk bisa kita lihat bagaimana hancurnya industri rakyat, industri tekstil rakyat di satu daerah di Jawa Barat, ya, daerah Majalengka, ya, Majalaya maksud saya. Daerah Majalaya itu sebelumnya itu dikenal sebagai daerah industri tekstil milik rakyat. Itu banyak dimiliki oleh pribumi lah, bisa kita sebut seperti itu, termasuk Pak Haji di sana itu banyak memiliki industri dan itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, ya. Nah, namun pada waktu di masa Orde Baru itu dibuat standarisasi industri tekstil, ya. Antara lain harus menggunakan mesin-mesin terbaru dengan standar global, ya. Nah, ini yang menjadi alat bagi mereka, ya, untuk menghancurkan industri lokal. Sementara industri kecil ini, ya, pribumi ini tidak sanggup untuk membeli barang-barang dalam mesin-mesin, ya, yang canggih, yang itu sangat mahal. Nah, disitulah masuknya asing di dalamnya, masuklah Cina, masuklah Korea Selatan dalam industri itu, ya. Dan sekarang rata-rata industri di wilayah Jawa Barat itu dikuasai oleh pemilik modal besar, di antaranya itu adalah dari asing, gitu ya. Ini bentuk, ya, bagaimana penghancuran ekonomi lokal dengan alasan globalisasi, dan itu terjadi, ya, termasuk Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan. Tidak lama setelah Undang-Undang Kesehatan disahkan, Presiden Jokowi pergi ke Cina dan menandatangani salah satu keputusan penting. Apa keputusan penting itu? Diberikannya jalan yang sebutlah jalan yang mulus untuk mendirikan rumah sakit Cina yang banyak di Indonesia, gitu ya. Jadi ini bagian dari industrialisasi kesehatan, ya. Siapa yang diuntungkan oleh ini semua? Ya, para pemilik modal besar, ya, bukan rakyat. Nah, sementara rakyat malah terbebani, ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, ya, apakah ini kemudian mengancam mereka? Ya, kalau mereka itu gampang saja. Kalau ini mengancam mereka, mungkin undang-undangnya mereka ubah, ya, atau mereka buat tambahan-tambahan baru, ya. Misalkan tambahan ada faktor lingkungan, ya. Jadi negara-negara yang dikenal sebagai merusak lingkungan, barang-barangnya itu nggak boleh masuk ke negara-negara Barat, misalkan, ya. Ini contoh. Maka dibuat item-item baru untuk menghalangi itu, ya. Inilah kenapa kemudian sebenarnya globalisasi itu adalah ide munafik, gitu ya, yang dibuat oleh Barat, ya, sesuai dengan kepentingan mereka, ya. Ini yang pertama, jawaban yang pertama. Nah, jawaban yang kedua, bagaimana umat Islam untuk menghadapi ini semua? Ya, sebenarnya kita itu kalau dikatakan apakah kita ini adalah agama global, ya agama global juga, gitu ya. Islam ini agama universal, kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu kan. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus, ya, Rasulullah SAW ini untuk apa? Rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Dalam berbagai kitab tafsir itu disebutkan rahmat wa ma arsalnaka ya Muhammad bisyara'i wal ahkam, ya. Rahmatan li jami'in nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Rasulullah dengan syariat dan hukum-hukumnya untuk kebaikan seluruh umat manusia. Jadi kalau kita lihat syariat Islam yang itu untuk kebaikan umat manusia, berarti syariat Islam itu universal. Syariat Islam itu sifatnya global, ya. Nah, namun apa yang membedakan antara globalisasi dalam Islam dengan globalisasi dalam kapitalisme? Globalisasi dalam Islam itu adalah untuk kebaikan umat manusia, rahmatan li jami'in nas. Tapi globalisasi dalam kerangka kapitalisme itu untuk kepentingan para pemilik modal. Itulah yang membedakannya. Nah, karena itu bagaimana kita menghadapi globalisasi ini? Ya, kita harus memiliki instrumen-instrumen yang sanggup bertarung, ya, berhadap-hadapan dengan Amerika dan Barat sebagai pengusung globalisasi ini, ya. Ini tidak bisa dihadapi dengan organisasi, ya, tidak bisa dihadapi dengan individu, tidak bisa dihadapi oleh kelompok, tidak bisa. Ya, karena kita sedang menghadapi negara dengan negara yang sedang merancang dunia, tatanan dunia yang global. Maka disitulah relevansinya. Kenapa umat Islam secara politik itu harus memiliki negara khilafah, ya? Karena negara khilafah ini adalah
negara yang secara global akan bisa menata dunia. Jadi bisa berhadapan-hadapan dengan negara-negara Barat yang juga global. Ya. Jadi dari segi Islamnya, kita akan sanggup untuk menghadapi mereka karena Islam juga adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan untuk seluruh umat manusia. Dan secara penyebaran manusia, gitu ya, umat Islam ini sudah cukup ya untuk menjadi negara global ya, karena umat Islam itu memiliki lebih kurang 1,5 miliar ya di seluruh dunia ya. Demikian juga negeri-negeri Islam tersebar hampir di seluruh penjuru dunia ya, mulai dari titik awalnya itu di Madinah, kemudian menyebar sampai ke Jazirah Arab, kemudian sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, masuk ke Asia, Asia Tengah, Asia Selatan, ya, Asia Tenggara, ya, menyeberang juga ke Eropa. Jadi umat Islam ini sebenarnya sudah memiliki syarat-syarat itu semua. Yang tinggal dibutuhkan oleh umat Islam itu adalah institusi politik yang menyatukan itu. Apa itu? Ya, harus ada negara. Itulah yang disebut dengan negara global, yang dalam fikih Islam, karena ini bagian dari syariat Islam, disebut al-khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, kira-kira begitu. Ya Ustaz, jazakumullah khair, insyaallah. Ya, sama-sama, Afwan. Ini makin malam makin panas nih saya. Ya, oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Iskandar. Pak Iskandar masih bergabung? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Moderator. Ini mohon maaf, Bapak Moderator dan Ustadz Farid, saya fakir kamera ini. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih tadi tausiahnya yang sudah diberikan, insight yang diberikan oleh Ustadz Farid. Ya, saya alhamdulillah makin memahami bahwa upaya globalisasi ini seperti ada sisi dua mata uang ya. Satu sisi kalau misalnya di tangan Dajjal atau penjahat, itu akan menjadi alat dia untuk menghantam kita. Sementara di sisi lain, Islam itu adalah agama global, universal juga. Kalau kita yang sebenarnya harus disebarkan ke seluruh penjuru dunia, namun terhambat oleh khilafah PBB yang saat ini lagi diberi Allah waktu untuk berkuasa sampai nanti mungkin dalam perspektif saya pribadi 100 tahun setelah khilafah terakhir dibubarkan, mungkin akan datang waktunya kelak 2024 dan seterusnya menjadi era baru. Saya juga mengamati terjadi perubahan-perubahan secara signifikan secara global ya. Nah, oke. Baik. Tadi ada disebutkan oleh Ustadz Farid ada konvensi aturan yang dipakai oleh globalis, atau kalau saya terminologi saya oleh yang biasanya kita dapat itu adalah Freemason atau Dajjal atau whatever, itu yang menguasai dunia saat ini, yang mengatur dunia. Saya sepakat sekali karena kemarin saya baru mengikuti kegiatan yang di-host oleh US Foreign Department, itu memberikan navigasi mengenai praktek-praktek perdagangan, lalu lintas perdagangan, khususnya komoditi-komoditi yang bisa menjadi yang dapat menghantam mereka, seperti dual use technology, barang-barang yang dapat dijadikan bom, barang-barang yang mendapat menjadi senjata kimia dan biologi dan seterusnya. Mereka sangat benar-benar menjaga hal ini, yang mana akan menjadi kalau barang ini jatuh di seperti yang mereka Iran, Cina, negara-negara setan yang disebutkan oleh Ustadz Farid tadi, itu kalau jatuh baik teknologi pun ataupun material yang bisa dapat menjadi senjata, itu mereka sangat khawatir. Maka mereka sangat inovatif ya, sangat inovatif menciptakan klausul-klausul, aturan-aturan
baik aturan dagang, pembatasan ini, pembatasan itu. Nah, kita tahu bahwa saat ini polarisasi kekuatan global, ya kita tahu polisi dunia yang saat ini yang nampaknya akan segera ambruk, Amerika, kemudian ada blok Barat, ya itu satu domain, kemudian ada blok Rusia dan sekutunya, serta satu lagi yang muncul saat ini adalah Cina. Nah, kita juga tahu bahwa ada upaya dari blok Rusia atau blok ex Uni Soviet membentuk suatu hegemoni kekuatan baru untuk menandingin Barat garis miring NATO yang kita nama sekarang itu yang kita tahu ada kesepakatan mengenai BRICS. BRICS kemarin itu apa? Saya tahu India, Cina, Rusia, dan satu lagi saya lupa B-nya apa. Namun upaya seperti yang telah dilakukan oleh BRICS tadi sepertinya agak gimana ya? Saya nggak ngelihat ada konsolidasi kekuatan yang seharusnya menjadi tantangan untuk blok Barat, NATO, CS. Seperti kita tahu, komposisi BRICS itu salah satunya adalah India dengan Cina. India dan Cina kita tahu bahwa mereka sebenarnya adalah seteru yang siap berperang, dan ada clash di perbatasan yang baru-baru ini yang kita tahu. Nah, pertanyaannya, bagaimana Ustadz Farid melihat hal ini gitu, mengenai hegemoni BRICS, kemudian NATO, Cina, dan kelak suatu saat akan kembalinya khilafah yang kita nantikan, itu bagaimana pencerahan dari Ustadz Farid? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang bisa kita lihat dari kemunculan BRICS ya, yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan ya. Ini adalah satu realita dunia yang semakin melihat ya bahwa kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika telah membangun struktur dunia yang tidak adil gitu ya. Yang itu telah menyebabkan banyak persoalan-persoalan dunia ya, mulai dari eksploitasi terhadap kekayaan alam, demikian juga kebijakan-kebijakan perang ya yang itu dibangun oleh Amerika, misalkan dalam krisis Ukraina misalkan, dan kebijakan-kebijakan yang menunjukkan ketidakadilan Amerika ya, misalkan dalam kebijakan ekonomi terkait dengan mata uang dolar ya, semua pihak bisa melihat ya bahwa kekuatan dolar ini telah sesungguhnya digunakan untuk kepentingan Amerika yang lebih utama ya, dan bisa merugikan negara-negara lain. Jadi ini adanya BRICS ini sebenarnya menunjukkan kesadaran itu ya, kesadaran harus ada yang melawan tatanan global yang tidak adil yang sedang dipimpin oleh Amerika. Ini yang menurut saya yang pertama yang perlu kita catat ya. Kemudian yang kedua, adanya BRICS ini juga mencerminkan ya bahwa memang untuk menghadapi Amerika itu nggak bisa sendiri gitu ya, harus ada kekuatan global baru. Ini yang sedang diupayakan oleh 5 negara ini ya, untuk kemudian membangun paling tidak ya, harapan mereka membangun tatanan global baru ya. Dan ini kan sebenarnya pernah juga dilakukan oleh Eropa ya, bagaimana Eropa ketika pasca Perang Dingin ya, itu sebenarnya melihat Amerika ini kok menganggap diri mereka itu sebagai seperti pewaris sah dari pemenang perang ya, sehingga membuat kebijakan yang mengatakan tidak boleh ada kekuatan baru di dunia ya, kecuali Amerika. Dan ini kemudian membuat Eropa geram kan pada waktu itu ya. Maka Eropa kemudian berupaya bersatu pada waktu itu, membentuk apa yang disebut dengan European Community ya, masyarakat Eropa, kemudian berusaha menyatukan
mata uang mereka dalam euro gitu kan. Termasuk juga berusaha membangun fakta pertahanan baru Eropa yang terpisah dari NATO ya, karena mereka paham persis bahwa keberadaan NATO ini sebenarnya berada dalam kendali Eropa ya, jadi berada dalam kendali Amerika. Jadi selama NATO ini ada di Eropa, maka kepentingan-kepentingan Amerika akan tertampung ya di bawah kendali NATO ini kan. Itu mereka tahu persis itu. Meskipun kemudian upaya itu tidak sepenuhnya berhasil, tapi paling tidak kita melihat semua pihak itu menyadari gitu ya, untuk menghadapi tatanan global ini harus juga dengan gerakan global menyatukan berbagai dunia. Nah, inilah yang seharusnya ada di cara berpikir yang sama yang juga harus muncul di tengah umat Islam ya. Jangan umat Islam malah ketika menghadapi tatanan global dunia yang dipimpin oleh Amerika yang tidak adil ini malah memperkecil diri mereka gitu ya, dengan dengan konsep negara bangsa gitu ya, nation state, yang itu sebenarnya tanda kutip sudah hampir dikatakan gagal menghadapi globalisasi gitu ya, atau mempersempit kepentingan mereka dengan narasi-narasi yang membuat kita tuh menjadi lebih sempit, seperti kearifan lokal itu kan, apalagi misalkan pluralisme dan sebagainya ya, yang itu justru berusaha menghilangkan universalisme Islam itu. Dan ini yang terjadi kalau kita lihat kan, termasuk ada gagasan Islam Eropa, gagasan Islam Nusantara, ini kan sebenarnya upaya menyempitkan kekuatan global Islam ya. Jadi disinilah kenapa kemudian gagasan khilafah itu menjadi sangat penting pada saat sekarang ini. Jadi ini bukan gagasan kaleng-kaleng istilahnya ya, karena ini gagasan untuk menghadapi tatanan global dunia yang tidak adil ya, nggak akan bisa dihadapi oleh kekuatan lokal ya, apalagi kekuatan lokal yang lemah gitu, yang tidak memiliki ideologi yang kuat ya. Saya kira itu pelajaran penting dari keberadaan BRICS ini ya. Kalau pertanyaannya, apakah BRICS ini akan mampu menandingi Amerika? Nah, ini yang kemudian diragukan oleh banyak pihak ya. Kenapa? Karena untuk menandingi tatanan global Amerika dengan kapitalismenya, itu tentu harus dengan ideologi yang berbeda dengan Amerika ya, dengan kapitalisme. Kalau ideologinya masih sama, tatanan ekonominya masih sama, ya, tatanan mata uangnya masih sama, ya itu Amerika akan tetap unggul ya. Karena keunggulan Amerika itu dibangun atas dasar apa? Atas dasar adopsi kapitalisme di banyak berbagai kawasan dunia ya. Selama kapitalisme ini masih dipegang oleh banyak kawasan dunia, maka Amerika akan tetap unggul ya. Unggul dari segi apa? Pasar mereka menguasai, PBB mereka kuasai, WTO mereka kuasai, IMF mereka kuasai, kemudian militer mereka kuasai ya. Dan inilah yang kita lihat tidak ada pada BRICS ini ya. BRICS ini tidak memiliki kekuatan ideologi global. Kalau Soviet dulu masih punya ya, ketika berhadapan dengan Amerika mereka masih punya komunisme kan gitu. Dan ini juga global, lepas dari kemudian komunisme bisa disebut kalah pada waktu itu, tapi paling tidak selama bertahun-tahun ada yang disebut dengan balancing ya, ada yang disebut dengan tatanan dunia yang sering disebut dengan ada keseimbangan yang sering disebut juga sebagai balance of power gitu ya. Jadi balance of power-nya itu terbentuk pada waktu itu ya. Nah, ini yang tidak ada di BRICS ini. Misalkan Cina ya. Cina memang bisa disebut sekarang muncul sebagai kekuatan baru untuk yang bersaing dengan Amerika ya. Tapi itu hanya pada aspek ekonomi kan gitu. Dan ini tidak cukup untuk bersaing dengan Amerika pada aspek ekonomi, tidak cukup. Untuk menjadi negara adidaya baru ya, Cina harus memiliki kekuatan politik sendiri, ideologi tersendiri yang berbeda dengan Amerika, membangun militernya gitu ya, membangun kekuatan politiknya. Ini yang tidak dibangun oleh Cina. Jadi Cina baru mengandalkan ekonomi gitu ya, dan ini tidak cukup ya untuk menghadapi Amerika yang sebagai sebuah negara yang full power ya. Dia bukan hanya bicara ekonomi, tapi dia juga bicara politik, dia bicara militer gitu ya. Jadi
memang benar Cina bisa bersaing dengan Amerika, tapi belum pada kapasitas yang bisa menggeser pengaruh Amerika secara global ya. Karena Cina secara ekonomi sendiri masih bermain dalam pasar yang sama, yaitu pasar kapitalisme. Yang itu artinya apa? Antara Cina dan Amerika itu sebenarnya memiliki hubungan mutu yang disebut dengan hubungan yang saling menguntungkan, dan Cina tahu persis ini ya. Maka Cina itu tidak mau juga berharap ekonomi Amerika ambruk ya, sebagaimana Amerika juga tidak ingin berharap ekonomi Cina itu ambruk, karena kalau salah satu ambruk ini akan saling berpengaruhi. Surat utang luar negeri Amerika misalkan itu banyak dibeli oleh Cina kan gitu. Industri-industri Amerika juga banyak terkait dengan perusahaan-perusahaan Cina. Jadi mereka itu nggak akan saling mengambrukkan gitu ya, walaupun mereka itu bersaing. Nah, untuk itu tidak akan bisa muncul kekuatan baru ya. Mendekati Amerika mungkin bisa ya, tapi menggeser Amerika sebagai kekuatan negara adidaya saya kira masih jauh ya. Nah, kira-kira intinya itu adalah untuk menghadapi ini yang harus tampil itu umat Islam. Ya, ini yang harus tampil itu umat Islam untuk memimpin dunia. Nggak ada yang lain. Eropa udah gagal, BRICS ya kemungkinan gagal. BRICS itu mata uangnya aja belum jelas gitu ya. Apa mata uangnya gitu kan? Apalagi masih berdasarkan kepada nilai kertas yang tidak ada berbasis emas ya, pasti akan gagal berhadapan dengan dolar. Euro saja yang cukup kuat itu juga gagal berhadapan dengan dolar ya. Kira-kira begitu Mas Iskandar ya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Alhamdulillah cukup jelas tadi ya. Saya kira pertanyaan dari Pak atau Mas Iskandar. Ini pertanyaan terakhir dari kolom chat dari Mas Ridho atau Pak Ridho Anwar. Dan apa instrumen Barat untuk menyukseskan proyek globalisasi ini? Nah, kira-kira apa instrumen Barat untuk menyukseskan proyek globalisasi ini? Anggota. Ya, semua program Barat itu, instrumennya itu ada dua pilar ya. Pertama adalah sistem yang mereka bangun, yaitu ideologi kapitalismenya. Kemudian keberadaan penguasa-penguasa di berbagai kawasan dunia yang itu tunduk kepada Barat. Ya, ini instrumen utamanya. Nah, jadi kalau kita ingin kemudian mengakhiri Imperium Amerika, dua instrumen utama ini harus dihilangkan. Jadi bagaimana menghilangkan sistem kapitalisme global, paling tidak memunculkan tandingan baru ya, sehingga kemudian nanti masyarakat dunia itu bisa memilih ya, dan tandingan baru ya tentu harus dari umat Islam. Jadi saya bayangkan begini ya, kalau nanti ada negara khilafah ya, ada negara khilafah muncul yang menerapkan syariat Islam dan situ tampak kebaikannya, sementara ada negara Amerika ya yang sekarang sudah tampak keburukannya ya. Nanti orang akan bisa menilai mana yang paling baik gitu ya. Nah, inilah cara yang paling ampuh untuk menggeser pengaruh Amerika dan menghilangkan pengaruh Amerika di dunia. Kalau belum ada kekuatan penanding ini akan sangat sulit ya, karena yang satu mempraktekkan, yang satu baru teori kan gitu. Yang satu kan ini baru teori nih, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Nah, tapi kalau itu sudah terwujud, ya teori ini akan bisa kelihatan ya bahwa ini benar-benar bisa nyata. Nah, tugas kita lah ya gitu ya, merealisasikan normatif ini menjadi kenyataan ya. Sehingga nanti kita memberikan peran besar untuk dunia. Ingat, khilafah itu untuk dunia, bukan hanya untuk Indonesia, bukan hanya untuk Malaysia, tapi untuk dunia, untuk memperbaiki tatanan dunia yang kejam sekarang ini, yang tidak beradab, yang tidak berperi kemanusiaan ya. Seperti contohnya bagaimana maraknya homoseksual, globalisasi homoseksual yang mengancam manusia kan gitu, itu dianggap sebagai suatu tatanan ya, di mana awalnya mereka playing the victim ya, bermain sebagai korban ya, sekarang mereka malah mengorbankan banyak pihak lain ya. Siapapun sekarang yang mengkritik homoseksual itu akan dikenakan hukum, sanksi hukum, dikenakan tekanan-tekanan ya. Ini bentuk ya bagaimana globalisasi homoseksual ini telah merusak dunia. Saya kira begitu ya. Ya, alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Kita sudahi pertanyaan tadi sebagai penutup. Kira-kira untuk sesi ini ada yang mau ingin disampaikan sebagai closing statement? Ya, sebenarnya
umat Islam itu takdirnya itu ya negara global. Nah, ini yang harus kita pahami. Takdir kita itu negara global. Kita bukan negara kaleng-kaleng gitu ya. Kita bukan negara terpinggirkan seperti sekarang. Kita bukan negara yang ditindas, ya. Kita bukan negara yang dipinggirkan. Umat Islam ini, sebagaimana kata firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini umat yang terbaik, ya, yang akan menguasai dunia, yang akan memimpin dunia. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa umat Islam ini akan menaklukkan Persia, akan menaklukkan Romawi, ya, akan menaklukkan Roma. Jadi kita ini adalah umat terbaik, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur 55, ya, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan luar biasa ketika menjelaskan ini. Dari ulama kita itu ketika menjelaskan itu bahwasanya global banget gitu ya. Seperti Imam Katsir itu menjelaskan hadza wa'dun minallahi lirasuli. Ini adalah janji Allah kepada Rasulnya. Ya, wa annahu sayaj'alu ummatahu khulafa'al ard. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan umatnya Muhammad ini sebagai pemimpin umat manusia, ai a'immatan nas, sebagai pemimpin umat manusia, wal ulata alaihim, dan sebagai pengatur urusan-urusan umat manusia. Subhanallah, luar biasa ya dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi ulama-ulama kita itu berpandangan global ya. Jadi sangat picik ya kalau ada sekarang yang menggerdilkan Islam menjadi Islam Nusantara, Islam kearifan lokal, macam-macam. Nanti ada Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Sumatera, Sumateranya juga nanti dibagi lagi, Sumatera Utaranya dibagi lagi, ada Islam Sergei, Islam apalagi Lubuk Pakam, Islam Langkat. Wah, sudahlah, hancurlah kita kalau begitu. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.